Hai semuanya, sawadee-krab, selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update terkait dengan perkembangan terbaru mengenai kasus Teng Monida yang tenggelam di 24 Februari 2022 lalu. Beberapa hari lalu sudah diputuskan oleh penyidik Notaburi bahwa kasus Teng Monida ini dikategorikan sebagai kasus akibat kecelakaan dan juga kelalaian. Tapi apakah ini sudah final? Jawabannya adalah belum. Misalnya seperti hari ini ada sejumlah orang dan juga lembaga di Thailand yang terus berjuang untuk membawa kasus ini kepada kasus pembunuhan dengan fakta-fakta yang mereka telah kumpulkan dan juga sampaikan ke kantor pengawas kepolisian di Thailand, atau kalau di Indonesia mirip dengan Provos atau sejenis Kompolnas ya. Correct me if I'm wrong. Nah, untuk hari ini adalah keterangan dari Mr. Jenius Ruang Ratanapong yang merupakan President of the Crime Victim Assistance Club di Thailand yang sudah menyatakan beberapa hal ke media massa terkait dengan statement dan juga pemaparan beberapa hari lalu. Yang pertama, ada 3 hal yang akan membuat kasus Teng Monida akan ditolak laporan pemaparannya oleh kejaksaan. Pemaparan yang telah dilakukan dari penyidik Notaburi dilaporkan ke kejaksaan di Thailand itu akan kemungkinan besar akan ditolak menurut Mr. Genius kalau ada 3 hal ini yang memiliki bukti-bukti kuat. Yang pertama adalah mengenai buang air kecil di belakang speedboat, yang kedua adalah lokasi jatuhnya Teng Mo, dan terakhir adalah mengenai kenapa saksi begitu teledor. 3 poin ini menurut Mr. Ruang Ratanapong adalah hal yang sangat fundamental sekali, dan untuk menentukan apakah akan diterima atau tidak berkasnya tersebut dari penyidik Notaburi, ini akan menjadi catatan yang luar biasa. Ditambah lagi bahwa menurut beliau ya, Mr. Genius katanya dari kelima saksi yang bersama Teng Mo malam itu, 4 orang itu adalah profilnya adalah seorang mereka adalah orang kelas atas di Thailand, kelas atas di bidang, ada yang politisi, kemudian juga keluarga politisi, keluarga militer, bahkan juga memiliki sejumlah bisnis besar di Thailand. Jadi yang orang biasa itu cuma gatik aja. Makanya ini ada sesuatu hal yang sedang diperjuangkan masyarakat di Thailand, tidak melulu mengenai kasus Teng Monida, tapi ini sebagai representasi. Oke, kita bahas satu persatu mengenai buang air kecil di belakang speedboat. Dari berbagai macam keterangan, fakta-fakta, baik itu tim ahli ataupun juga masyarakat biasa, seperti kalian tahu, nggak mungkin ya masa dengan baju seperti itu, dengan profil Teng Mo yang juga baru mengenal keempat saksi lainnya, dia mau buang air kecil. Tapi kan Anjas, bukankah kita sudah melihat itu kemarin pada saat pemaparan, penyidik Notaburi juga menunjukkan ada bayangan sosok di ujung speedboat yang lagi jongkok. Ini juga relate ke bagian kedua, lokasi jatuhnya Teng Mo. Menurut Mr. Jenius Ruang Ratanapong, fakta tersebut, seandainya jika itu fakta, itu tidak menjawab apapun mengenai Teng Monida memang beneran buang air kecil. Apakah dia beneran buang air kecil? Kan belum tentu. Apalagi dihubungkan dengan penemuan dari hasil otopsi yang disampaikan dari dokter Pontip ya, bahwa tidak ada bekas urin di baju Teng Monida. Memang ada kemungkinan bahwa karena sudah 38 jam baru ditemukan di air pula, bisa aja zat-zat urinnya bisa nggak lagi bisa terdeteksi. Tapi kan menurut dokter Hastri ya, ahli forensik Indonesia, beliau juga mengatakan bahwa masih bisa kok dicek, nggak cek dari faktor eksternal, tapi dari kandung kemihnya Teng Mo, ada kriteria, ada karakteristik kalau orang buang air kecil dan seperti apa bisa juga dijumpai tersebut. Ini kan juga nggak diklarifikasi kemarin pada saat penyidik Notaburi memaparkan pemaparannya. Lokasi jatuhnya Teng Mo juga menurut Pak Ratanapong ini nggak clear gitu. Itu bisa aja bukan jatuh yang beneran murni kecelakaan, ada juga berhubungan dengan keteledoran para saksi. Masa sih sebegitu teledornya temen jatuh, kemudian tiba-tiba langsung menelpon? Kan kalian tahu ya, lokasi waktu jatuhnya ini kan jaraknya dengan waktu nelpon tuh nggak nyampe 1 menit ya. Let's say jam 10.33 atau 10.32, karena kan kalau berbeda sampai 5 menit juga masih oke-oke aja teman-teman, karena kita manusia kan kadang memasang jam itu berbeda-beda. Jadi kalau menurut keterangan dari penyidik itu jam 10.32, 33 itu adalah jatuhnya Teng Monida, dan kita juga bandingkan dengan data dari tim SAR bahwa saksi itu menelpon juga antara jam 10.32, 33. Masa sebegitu cepatnya menelpon? Ini kan
ada dugaan bahwa keteledoran ini adalah salah satu bagian rekayasa ataukah memang murni natural. Kalau aku secara logika, aku punya temen jatuh gitu kan ya, ke sungai. Aku nggak mungkin langsung ujuk-ujuk nelpon jarak cuma 1 menit langsung nelpon SAR gitu. Intinya kayaknya sudah well prepare banget. Apakah mereka juga sudah mempersiapkan alibi dan juga kronologinya, makanya mereka menyiapkan seperti ini. Dan yang disampaikan pemaparan penyidik Nontaburi kemarin, itu sepertinya suka nggak suka kita harus mengakui bahwa banyak hal yang disampaikan oleh para saksi, baik itu Sen, Por, Robert, dan juga Gatik, serta Job juga, ternyata banyak yang diklarifikasi dan diamini oleh penyidik Nontaburi. Ya, misalnya adalah dengan dugaan alibi Sen yang mengatakan berkali-kali, saya sangat yakin dan saya nggak bohong bahwa Tengmo itu pegangan paha saya, dia mau buang air kecil. Nah, itu juga aneh ya, kalau aku lihat jarak ya antara ujung speedboat dan di bagian kedua si Sen yang kalau itu adalah klaimnya dia duduk situ kan cukup jauh sebenarnya jaraknya. Masa pegangannya jauh sekali begini? Itu adalah satu hal yang nggak masuk akal. Kedua juga baju Tengmo kan seperti itu, seperti kalian lihat pada saat, kalau kalian sudah lihat foto-foto Tengmo yang tersebar di internet ya, itu kan ada baju ikatannya, itu ada ikatan jaket ya teman-teman, terus juga dengan bajunya one piece. Apakah mungkin buang air kecil dengan seperti itu? Itu sama sekali nggak masuk akal. Dan satu lagi, Sungai Chao Phraya itu berada di tengah kota Bangkok dan berbatasan dengan banyak provinsi lainnya, banyak juga rumah makan, bahkan mereka pun juga terlihat dari jejak digital, sebelumnya sempat makan di sebuah rumah makan. Untuk buang air kecil di sepanjang Sungai Chao Phraya bisa mampir ke restoran atau ke tempat-tempat lainnya, itu hal yang sangat gampang sekali. Kenapa kok Tengmo nggak bisa menahan sebentar? Nah, kemudian kan kita ketahui tambahannya si Gatik dan teman-teman mengatakan akhirnya mereka mengakui bahwa saat itu mereka memang sedang dalam kondisi mabuk. Tapi kalau mereka kondisi mabuk, ya ada fakta kan, kita juga lihat pada saat mereka tiba di dermaga di tanggal 24 Februari tersebut, sejam 12 kurang 10 menit kurang lebih, itu kan mereka juga masih sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan. Semabuk-mabuknya mereka pun juga mereka masih bisa lah untuk menghandle itu. Dan ini juga aneh ya, kalau memang beneran temen gitu, masa ekspresi wajahnya mereka biasa-biasa aja, kemudian juga nggak ada yang berusaha menolong, terjun dan sebagainya. Apalagi kalau cuman jatuh, masa bisa langsung menyebabkan seperti itu. Memang penyidik Nontaburi mengatakan bahwa jatuhnya itu kalau dengan kecepatan 6 atau 9 knot gitu, yang which is itu di bawah 20 km per jam, katanya itu bisa menyedot. Tapi kan sudah banyak demo-demonya, bahkan Dr. Ponti pun juga sudah menegaskan kemarin bahwa nggak mungkin kalau luka 30 cm itu karena baling-baling, tapi penyidik Nontaburi mengatakan itu memang beneran baling-baling. Apalagi kalau aku melihat dari Police Chief Paul Jen Suwa Cheng Yotsuk yang menyatakan bahwa pemaparan kemarin sudah jelas dan clear sekali. Tapi menurut Mr. Jenius Ruang Ratanapong, beliau ini sekarang sedang selain juga melaporkan ini ke kepolisian yang lebih tinggi ya untuk pengawas kepolisian, juga melaporkan ini laporan forensik Tengmo tidak bisa diterima secara akademik. Jadi kayak ada lembaga pengawas kedokteran di Thailand ini diminta untuk mengklarifikasi dan memverifikasi apakah laporan yang dilakukan oleh tim forensik kemarin, which is adalah forensik 1 dan kedua, aku nggak tahu yang dipakai apakah ke 1 dan kedua, mudah-mudahan sih keduanya juga dipakai semuanya ya. Karena kalau aku lihat kecenderungan sejarah, kalau ada kasus pembunuhan dilakukan forensik itu 2 kali, pada umumnya yang dipakai itu adalah yang pertama teman-teman, yang kedua itu ya hanya minor aja, nggak terlalu fundamental, yang which is secara ilmiah itu ada penjelasannya. Karena kalau yang otopsi pertama kan lebih fresh, semakin cepat diotopsi itu hasilnya akan lebih semakin valid. Terus juga aku harus mengakui bahwa sumber yang mengenai luka 30 cm itu adalah data sekunder ya, bukan data primer. Well, which is ini oke lah, kita lihat nanti perkembangan seperti apa, karena Dr. Ponti pun dan juga Mr. Ruang Ratanapong beserta sejumlah orang tokoh penting di Thailand juga sedang berjuang untuk memperjuangkan ini semuanya. Nah, kemudian Letnan Tanakrit Chit Arirat, Secretary to the Minister of Justice, juga mempertanyakan kenapa kok awalnya pada saat dikonfirmasi, kan kalian masih ingat sekitar sebulan lalu ya, pada saat penyidik Nontaburi mengatakan bahwa ada 22 luka Tengmonida, tapi kok 2 hari lalu, tepatnya di tanggal 26 April, kok
dikonfirm ada 26 luka. Ini lukanya di mana aja? Kok tiba-tiba ada muncul seperti itu? Kenapa nggak disampaikan dari awal kalau ada 26? Apakah jangan-jangan luka ini adalah salah satu rangkaian secara ilmiah untuk memanipulasi agar bisa make sense kan, memasuk akalkan bahwa ya itu memang ada luka dari baling-baling? Ini juga masih menjadi pertanyaan kan. Nah, dan dari siapa ini ya? Dari Secretary to the Minister of Justice lebih cenderungnya adalah kalau menurut penilaiannya beliau ini sepertinya adalah kasus pembunuhan tapi dikelabui aja. Ya aku sih nggak cuma aku, kalian pun juga sama yang menonton tentang kasus Teng Monida, pasti emang ada banyak hal yang nggak bisa diterima secara logika, secara akademik, secara ilmiah, tapi kenapa kok bisa begitu mulus aja? Ya kita bisa make sense lah dengan 4 profil dari kelima saksi tersebut, hanya Gatik yang orang biasa sedangkan yang lainnya bukan orang biasa. Apalagi dengan senyum dari Sen dan juga Gatik pada saat pemaparan kasus Teng Monida kemarin, tanggal 26 April, itu sudah kelar, Sen langsung mengupload video senyumnya, which is itu sebuah simbol yang menurut aku kayaknya menantang dan sekaligus puas. Oke, sekali lagi kasus Teng Monida belum selesai. Kalau sudah selesai itu adalah nanti pada saat di pengadilan, apapun keputusan nanti itu baru dibilang selesai. Sekarang tahapannya adalah penyidik sedang menyerahkan berkasnya, proses menyerahkan ke kejaksaan. Kalau kejaksaan menolak, ya harus dicari lagi apa yang bisa sesuai dengan permintaan dan juga revisi dari jaksa di Thailand. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tinggalkan komen kalian dan juga like, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand karena aku juga sering live ngebahas secara langsung menganalisa mengenai kasus Teng Monida di sana. Dan juga please subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.